Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala Rasulillah wa alihi al-akhyar. Ya ilahi ilmuka tafilani su'ani اكفيني بهدي القرآن سعالا وكرامك كافينا للمقال وهاسل ما في زميري. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن كل صالحات جل وعلا المصطفى سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبحانه وتعالى على محمد بن رحمة بن رحمة سجائي والمرحومة حتمي بنت سبحانه وآلهما والمرحومين من المسلمين والمسلمات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Teman-teman seni bahtera yang tak asa hormati, hari ini kita akan lanjut kembali kepada book reading karyanya yang kita melanjutkan karya ayat ini, Jangan Bakar Taman Surgamu, karya Dr. Jalaluddin Ahmad. Sudah masuk kepada halaman 41. Judulnya adalah Tutup Mukamu Wahai Abu Dzar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tak kenal Abu Dzar? Dialah penunggang kuda yang cepatan dan pemain pedang yang tidak terkalahkan. Dia menghadang pedagang kaya di jalan dan membagikan hasil dagangannya. Membagikan hasil hadangannya itu untuk fakir dan miskin. Ia mempersembahkan hidupnya untuk wong cilik. Anis, adiknya, melihat Nabi Muhammad SAW membagi-bagikan makanan kepada orang miskin. Ia melapor kepada Abu Dzar, "Aku melihat di Makkah ada orang yang agamanya sama seperti kamu, wahai Abu Dzar. Berhari-hari di samping Ka'bah ia menanti sang Nabi. Untuk mempertahankan hidupnya, ia hanya merengguk air Zam-Zam. Ia berbaiat di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan satu kalimat. Ia jadikan itu sebagai misi hidupnya, apapun resikonya. Kalimat Nabi itu yang menjadi komitmennya adalah Qulil haq wa in kana murah. Qulil haq wa in kana murah. Katakan kebenaran walaupun pahit. Katakan kebenaran walaupun pahit." Sahabatnya Abu Darda membangun rumah besar setelah ia menjadi pegawai kerajaan. Abu Dzar yang tetap hidup sederhana sampai akhir hayatnya menegur Abu Darda dengan lembut. "Kau bebankan batu bata di atas pundak orang-orang kecil di depan pintu istana Muawiyah." Abu Dzar berteriak dengan keras, dan orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakan mereka dengan siksa yang pedih. Dan orang-orang yang menumpuk
dan orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakan mereka dengan siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 34. Karenanya Abu Dzar ditangkap dan dituduh sebagai provokator. Namun dengan ringan ia berkata, "Sejak kapan aku dilarang membaca Al-Quran?" Pada suatu hari di Bukit Aqobah, usai melempar jumrah, ia duduk. Karena ia sahabat Nabi, ratusan jamaah haji mengelilinginya. Mereka menunggu kalimat-kalimat yang akan disampaikannya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang dirinya, di atas permukaan bumi, di bawah langit, tidak ada lidah yang lebih jujur daripada lidah Abu Dzar. Tiba-tiba Abu Dzar menarik salah seorang di antara pendengarnya. Kepadanya ia berkata, "Kamu bekerja memata-mataiku. Demi dia yang jiwaku ada di tangannya. Sekiranya kamu letakkan pedang di atas leherku agar aku berhenti menyampaikan kalimat yang aku dengar dari baginda Nabi Muhammad SAW, aku akan tetap menyampaikannya." Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepadanya tentang kemelut politik sepeninggalnya. Bakal muncul penguasa-penguasa yang zalim. Bakal terjadi bahwa menyampaikan kebenaran bukan saja pahit, tapi dianggap dosa. Mengkritik penguasa akan dianggap menista. Pada saat seperti itu, bukankah orang Islam harus merebut kekuasaan, memegang jabatan? Abu Dzar dengan santun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa tidak kau berikan jabatan kepadaku?" Bertahun-tahun ia masih mendengar suara lembut itu. Ia menepuk bahuku, betul Abu Dzar, dan ia berkata kepadaku, "Wahai Abu Dzar, engkau lemah. Jabatan itu amanah. Di hari kiamat ia akan jadi kehinaan dan penyesalan." Jabatan itu amanah. Di hari kiamat ia akan jadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali orang yang mengambil dan melaksanakannya dengan baik. Ia teringat pula pada peristiwa lainnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengendarai keledainya dan aku mengikuti di belakangnya. Ia bertanya kepadaku, "Ya Abu Dzar, bagaimana pendapatmu ketika masyarakat ditimpa kelaparan yang berat? Kamu tidak mampu berdiri dari tempat tidurmu untuk pergi ke masjid. Apa yang akan kamu lakukan?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jagalah kehormatan dirimu. Jagalah kehormatan dirimu." Nabi Muhammad SAW bertanya kembali kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika kematian menjadi wabah yang menyerang setiap orang dan rumah menjadi kuburan? Apa yang akan kamu lakukan?" "Ya Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika kematian menjadi wabah yang menyerang setiap orang dan rumah menjadi kuburan? Apa yang akan kamu lakukan?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bersabarlah, bersabarlah." Nabi Muhammad SAW bertanya kembali kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika terjadi saling membunuh di tengah-tengah masyarakat sehingga bebatuan tenggelam dalam darah? Apa yang akan kamu lakukan?"
Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi Muhammad SAW bersabda, duduklah di rumahmu dan kunci pintunya. Aku berkata, jika aku harus pergi, Nabi berkata, datangilah orang-orang yang kamu adalah bagian dari mereka. Aku berkata, apakah aku perlu membawa senjata? Nabi Muhammad SAW bersabda, jika begitu, maka kamu sama saja dengan mereka. Tetapi jika kamu takut melihat kilatan pedang, tutupkan serbanmu ke mukamu sampai dia membawa dosanya dan dosamu. Kalimat terakhir adalah ucapan Habil. Kalimat terakhir yang disampaikan bagi Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar adalah ucapan Habil ketika Qabil akan membunuh Habil. Surah Al-Ma'idah ayat 28 dan 9 mencantumkan kalimatnya. Jika kamu julurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sungguh, aku takut kepada Allah seru sekalian alam. Sesungguhnya, aku ingin agar kamu kembali membawa dosaku dan dosamu sendiri, sehingga kamu akan menjadi penghuni neraka. Demikian pembalasan bagi orang-orang biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah membacakan satu bagian dari buku Jangan Bakar Taman Surgamu Jalaluddin Rahmat yang dimulai dari halaman 41 sampai halaman 47. Di bagian akhir itu ada satu teladan yang perlu kita terapkan, bahwa dari kisah Habil dan Qabil, Qabil hendak membunuh Habil, tapi Habil tidak membalasnya, tapi Habil juga tidak melawannya, karena orang yang berzalim melakukan kezaliman sampai seseorang itu menderita, sampai seseorang itu meninggal dunia, maka kelak dia di akhirat akan membawa dosa orang yang dizaliminya, orang yang dibunuhnya. Jadi dosa dia adalah dua, orang yang dizaliminya dosanya akan dia bawa, dan orang yang menzaliminya, dosa yang menzaliminya akan dia pikul juga. Jadi ada dua dosa yang kalau kita lakukan kezaliman kepada orang. Dari kisah Abu Dzar kita ketahui juga bahwa Abu Dzar itu adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia berpegang teguh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia di akhir hayatnya, dia meninggal dalam keadaan miskin, dalam keadaan sengsara, tapi kemudian dia dijadikan sebagai sahabat yang utama bagi Rasulullah SAW. Bahkan dia dijadikan sebagai penghuni surga. Kisah Abu Dzar dalam sejarahnya itu mirip seperti Robin Hood yang mengambil harta benda dari orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin, gitu. Dan Abu Dzar juga dahulu seperti itu, dia mengambil makanan, minuman, mengambil harta benda dari orang-orang yang lewat di daerahnya, kemudian dibagikan kepada orang miskin. Tetapi kemudian setelah menjadi orang Islam, dia melakukan perbuatan ma'ruf tanpa kemungkaran. Jadi melakukan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Bahkan diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam tadi yang dibacakan oleh Pak Asa tadi adalah bahwa jangan masuk dalam kemelut, jangan masuk dalam konflik, jangan melawan mereka-mereka yang sedang konflik. Berusahalah untuk menghindar dari perkonflikan, dari kemelut dan sebagainya. Itu yang
bisa disampaikan suatu asa tentang jangan bakar taman surgamu. Nanti kita akan masuk kembali di pertemuan selanjutnya pada halaman-halaman selanjutnya. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi sallallahu ala rasulih wa na'imatin wa ya billahi wa sallama tasliman katsira. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru misla husnik mara'aina, qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa ghadi, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib ya Muhammad, ya arusal hafiqaini, ya mu'ayyad ya mu'ayyad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wajil farajahu wa razaqna fi dunya ziyaratahu fil akhirati syafa'atan. Terima kasih. Silakan untuk live ya.